Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan membahas tentang metode smoothing time series dengan menggunakan aplikasi Minitab. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya. Nah, metode smoothing dalam metode prinsipnya adalah mengenal pola data serta menghaluskan variasi lokal dalam data sendiri. Pada umumnya metode penghalusannya hanya cocok untuk pola data tertentu. Beberapa pemulusan diantaranya model single moving average, double moving average, single eksponensial, double eksponensial, metode Winter, dan dekomposisi. Nah, metode moving average-nya digunakan jika pola datanya konstan, stasioner, dengan bobot yang sama diberikan dalam analisisnya. Misalkan kita menggunakan rata-rata 3, rata-rata 5 gitu ya, 5 periode atau 3 periode. Nah, metode eksponensial digunakan untuk mendata yang mengandung tren. Sedangkan data Winter ketika dia memiliki pola musiman, baik bersifat aditif, penjumlahan, ataupun multifikatif, perkalian. Ya, kita akan coba membahas ini satu persatu ya. Kita akan masukkan datanya di dalam Minitab ya. Kita akan coba memasukkan data untuk menggunakan smoothing ya, data untuk smoothing time series seperti itu. Jadi kita akan coba menggunakan beberapa metode nanti ya. Nah, ini misalkan kita punya data sales ya, data sales, kemudian ini periodenya ya, data periodenya dari 1 sampai sekian periode gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini statistik ya. Nanti kita pilih yang time series. Nah, di sini ada beberapa ya analisis, nanti bisa juga menggunakan analisis trend ya, analisis trend misalkan melihat bagaimana tren nanti untuk memprediksi. Kalau smoothing itu cuma menghaluskan. Misalkan kita gunakan moving average. Nah, ini siapa yang mau di moving average kan? Misalkan data sales. Nah, kemudian periode length MA-nya moving average-nya sebanyak 3 ya. Kemudian kita lihat times-nya di sini adalah T ya, karena tadi periode itu adalah T. Kemudian yang kita pilih misalkan optionnya apa yang mau dibuat nih. Nah, title judulnya nanti grafiknya ya. Kemudian apa yang mau kita simpan, misalkan moving average-nya, nilainya ya. Kemudian nanti kita lihat ke grafiknya. Grafiknya grafik apa? Plot predicted lawan aktualnya ya. Atau smooth lawan aktualnya bisa, atau nanti untuk residual plot bagaimana untuk uji-uji normalitasnya kalau mau diuji ya. Resultnya kita pilih summary tabelnya saja, atau mau plus result table juga boleh ya. Kita oke kan? Nah, ini nanti kalau kita membandingkan misalkan akurasi ya, model ini nilai average-nya ya. Jadi nilai average 31 tambah 2 tambah 3 dibagi 3, nah di sini hasilnya dan seterusnya ya. Ini moving average-nya, ini predicted-nya, ini error-nya ya. Kemudian nanti yang dibandingkan kalau pembentukan model itu adalah nanti kriterianya. Jadi kriterianya misalkan MAP-nya berapa, MAD-nya berapa, MSD-nya berapa gitu. Kita pilih yang terkecil. Nah, ini kalau kita lihat secara grafik, nah ini adalah nilai dari si aktual, si yang biru. Nah, dia agak bergejolak ya, kalau nilai predictnya lebih smooth dia. Nah, itu menggunakan misalkan kita pakai moving average. Nanti kita bandingkan yang 3 bagaimana, yang 5 bagaimana ya. Yang dibandingkan ini MAP, MAD, dan MSD. Kemudian kita mau misalkan memakai smoothingnya yang lain, misalkan pakai single eksponensial atau double eksponensial. Ingat, tadi kalau ini dia datanya cenderung konstan ya. Kalau dia mengandung tren. Nah, nanti kita lihat dulu pola datanya sebenarnya. Tapi ini cuma latihan. Kemudian untuk variabelnya di sini ada sales. Nah, kemudian optimalnya kita nanti pilih saja dia yang otomatis. Nanti time-nya jangan lupa kita pilih yang waktu ya, times-nya tadi. Misalkan bulan, tahun, nah seperti itu ya. Optionnya nanti bisa kita pilih untuk storage-nya, misalkan nilai smooth datanya atau nilai fit datanya, boleh ya. Kemudian grafiknya ya ini plot predicted lawan aktual atau smooth lawan aktual juga boleh. Oke, kita bisa bandingkan. Nah, kalau kita bandingkan di sini, nanti yang diukur itu bagaimana? Nah, lihat di sini, MAP-nya 0,833, ini 8,6 ya. Nah, kalau kita bandingkan tadi dengan moving average, nah ini dia 0,9. Nah, berarti ini lebih smooth ya, lebih smooth gunakan eksponensial seperti itu ya, lebih bagus. Nah, kemudian ini dia smoothingnya hasilnya. Kemudian kalau kita mau menggunakan metode lain, metode Winter ya. Kita tahu di data itu misalkan ada efek seasonal. Nah, kita bisa tambahkan di sini efek seasonal. Nah, Winter. Nah, ini masukkan datanya, misalkan seasonalnya dalam 12 bulan, metodenya misalkan aditif atau multiplikatif. Jangan lupa time-nya.
Time-nya nanti misalkan stemnya misalkan times-nya tadi adalah T gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian grafiknya mau dipakai apa? Predicted lawan aktual misalkan. Resultnya, summary table-nya, storage yang mau disimpan misalnya nilai smooth datanya. Nah, tinggal kita oke kan. Kalau kita lihat di sini, nah dia MAP-nya 1,3, MAD-nya 14,2. Sementara di sini nah lebih kecil si exponential smoothing-nya. Jadi tinggal kita pilih, belum tentu satu metode cocok untuk metode yang lainnya gitu ya. Untuk data yang lainnya. Jadi terlihat dari datanya ya. Apakah dia lebih smooth atau tidak ya. Kalau kita lihat di sini nilainya lebih dekat ketimbang yang ini ya. Dari hasil si smoothingnya seperti itu. Itu kalau kita mau metode smoothing. Sekarang dalam time series kita mau memprediksi. Nah, kita bisa menggunakan namanya metode trend ya. Di time seriesnya metode trend. Nah, ini metode trend ya. Trendnya sales yang akan diprediksi dengan metodenya linear, nanti bisa kuadratik, bisa eksponensial, kemudian timesnya adalah si waktu, nanti bisa bulan, bisa segala macam. Kemudian optionnya ini untuk judul tabelnya saja. Kemudian storage-nya mau disimpan apa? Nilai fitnya atau nilai residualnya bisa. Kemudian resultnya summary table. Nah, ini ada nih nilai trennya. Jadi YT sama dengan 100,35 tambah 1,119. Jadi ini dianggap 1, T1, T2. Nanti kalau misalkan kita mau prediksi periode berikutnya, ya tinggal tambahkan. Misalkan periode ke berapa ini yang mau kita tambahkan. Nah, ini periode ke misalkan 51. Nah, nanti tinggal masukkan aja ke sini. Tambahkan 1,91 kali 51 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat MAP-nya nah 1,6, kemudian MAD-nya 17 ya. Ini nilai aktual, ini nilai fit-nya. Nah, itu menggunakan untuk si time series ya, untuk smoothing maupun analisis trend. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.